Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Saiful Mujab. Kali ini kita ada di segmen Bincang Asik. Di BC kali ini mungkin ini spesial juga gitu ya, karena Spesial. pertama gue kedatangan tamu. Saya kedatangan tamu. Sebenarnya ini rekan kerja juga, dan ketika diskusi ternyata punya basic pengalaman di bidang jurnalis, benar nggak? Iya. Iya, dan pemerhati media juga ternyata. Oke, bincang asik kali ini kita bareng Mas Hawin. Gimana bos ya? Alhamdulillah. Oke. Lumayan. Sibuk apa sekarang nih? Ya sibuk kerja, tapi diajak ini kan Saiful ini malah buat podcast ini. Iya, kan lagi agak ini kan, Senggang. agak senggang ya. Iya. Apa dibuat senggang kita orang? Buat sendiri lah, kita buat sendiri. Tetap ada deadline sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Kita mau nyoba juga sih kualitas videonya kayak gimana gitu. Tapi oke mungkin kita bincang asik, pingin tahu lebih jauh tentang ini ya Win, tentang pengalaman di jurnalis, kemudian pengalaman awal-awal sebagai orang yang ada di dalam apa namanya ya, itu kan satu hal yang saya tuh cita-citakan sebenarnya. Waduh, Jadi cita-cita. jadi wartawan atau jadi broadcaster kan, atau Penyiar. jadi penyiar dan sebagainya, itu kan jadi satu hal yang menarik gitu ya, ngejar-ngejar berita dan sebagainya. Awal mula Hawin ini tertarik dengan dunia jurnalis, kemudian merambah ke hal-hal yang berbau pemberitaan lah intinya itu. Kayak gimana sih? Jujur kalau awal dari SMA ya. Jadi SMA sudah ini apa namanya? Pernah ikut juga, kalau dulu nggak salah namanya apa ya? KIR. Oh, di SMA? Karya ilmiah remaja. Remaja. Tapi nggak sampai expert juga, nggak sampai lama, cuma beberapa bulan aja. Nggak di kampus, aku manfaatin itu untuk PES kampus, namanya LPM referen namanya di fakultasku. Dan kebetulan waktu dari beberapa apa namanya kegiatan mahasiswa yang ketika kuliah ya, jadi banyak sekali yang aku kayaknya cocok nih di LPM. Di LPM referen cukup lama, sampai sekarang pun statusnya belum keluar ya, karena di LPM sendiri kita membentuknya dari teman-teman itu adalah keluarga. LPM itu apa, singkatan apa, sorry? Lembaga Pers Mahasiswa. Lembaga Pers Mahasiswa di tingkat fakultas? Tingkat fakultas. Tingkat fakultas. Fakultas apa, sorry? Fisik. Oh, fisik. Wah, anak fisik nih. Politik. Ya. Terus? Jadi ketika di situ pencarian dari kayaknya kalau kayak olahraga di SMA ada, terus lagi ada beberapa musik. Kayaknya enggak lah, fisik masa musik gitu kan. Meskipun kalau suka sih nggak apa-apa. Karena mau menyinkronkan aja jurusan sama apa yang di luar jurusan, jadi kayaknya yang paling cocok pers deh, kayak gitu sih. Berarti memang basic dari SMA sudah tertarik dengan dunia jurnalis atau mungkin hal-hal yang berbau pemberitaan mungkin ya, diikut KIR gitu. Terus jadi kampus. Selain itu karena baca buku juga, rata-rata pejuang-pejuang itu basicnya jurnalis. Jadi ketika dia orator, dia bisa bicara banyak hal, dia ternyata juga jurnalis. Dia membaca buku, karena jadi jurnalis juga nggak gampang ya. Ketika nulis itu nggak biasa kan, 2-3 kalimat udah selesai. Dan sebenarnya ketika kita menulis, kemudian kita baca tulisan orang tuh juga bisa mengukur ya, orang ini literasinya sejauh mana gitu nggak sih? Jadi ketika itu selain literasi, dari pola pikir ya. Jadi pola pikir ketika bolak-balik, jadi di awal sudah dibahas ini, ke bawahnya bahas lagi. Jadi bolak-balik itu bisa melihat bahwa orang itu pola pikirnya gak semrawut, katakanlah seperti itu. Jadi nggak punya pola pikir. Ya punya, cuma agak semrawut. Jadi cara berpikirnya itu bukan step by step. Jadi ketika ini udah selesai, pindah satu tempat lagi, kan itu kayak gitu enak. Jadi orang baca itu enak juga. Dan itu juga dipengaruhi dengan pola pikir. Oke. Jadi memang ketertarikan itu juga dari biografi para negarawan gitu ya, yang punya basic jurnalis, orang-orang besar kayak gitu kan. Iya. Jurnalis. Ya kalau kata Haji Umar Said Coklamna itu kan, kalau mau jadi pemimpin besar menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator gitu ya. Jadi memang basic banget gitu ya, dengan menulis itu. Nah, tapi gini Win, kalau misalkan kita bicara tentang experience gitu ya, pengalaman ketika jadi bagian dari jurnalis gitu ya. Dari mulai kampus kemudian sampai ke kerjaan, ketika kemarin kan udah di profesional kerja di lembaga
salah satu media lah gitu ya kita bicara. Ada hal atau pengalaman apa yang sangat menarik gitu selama menjadi bagian jurnalis itu? Kalau itu aku akan bagi dua ya. Jadi pertama ketika di kampus. Di kampus menariknya ya ini beberapa isu kita bisa keluarkan isu. Pernah juga rekan kampus ya. Itu meneliti isu tentang LGBT di kampus. Oh, kayak gitu. Dia sampai masuk apa namanya? Anak LPM tuh. Iya. Terus Sampai masuk grupnya dan lain-lain gitu. Dalam banget ya, jadi ketika itu baru di kampus ya, belum di luar kampus ya. Jadi ketika di kampus pernah juga nanganin isu apa namanya, biasalah organisasi kampus agak apa namanya ada gesekan. Ada intrik lah ya. Masalah dana lah kayak gitu biasa. Jadi ketika itu sangat tegang banget. Jadi ketika itu aku boleh masuk. Itu di tingkat univ. Aku masuk dalam situ kayak ada intervensi dan lain-lain. Jadi orang masuk dalam situ nggak bisa sembarangan. Bikin kartu pes kayak gitu baru pertama kali masih semester 4 atau 5. Jadi kayak ketegangan itu ada. Jadi kayak ketika kita mengeluarkan berita kayak salah nanti gimana ya kayak gitu-gitu. Berarti tetap ya ada intervensi gitu ya. Ada apalagi di luar situ banyak orang yang ingin merobos gitu. Jadi itu ketika di kampus ya sampai kayak gitu. Ketika kita bicara sekarang ketika kerja ya. Nah, ini menarik. Jadi beberapa hal bisa kita lakukan. Pertama mungkin bisa ketemu orang-orang yang selama ini kita hanya bisa lihat di TV. Kayak gitu, pejabat-pejabat besar ya gitu kan. Ketika berhubung di Semarang kita bisa dengan kayak sejajar gini ngobrol biasa kayak gitu. Karena dengan alasan sebagai jurnalis atau pers. Dan salah satu hal lagi adalah apa namanya? Ini kisah pernah juga investigasi tentang kos-kosan ini. Asik, kos-kosan asik gitu. Kos-kosan mantap-mantap. Mantap. Beneran? Ya pernah kayak gitu. Di dekat lingkungan kampus? Enggak, itu waktu kerja. Waktu kerja. Di seputar kota Semarang ya? Ada ini kos-kosan yang beberapa. Masih punya channelnya? Atau jangan-jangan setelah investigasi itu selesai, kamu jadi pelanggan tetap di sana? Oke, gimana menariknya? Menariknya gimana tuh? Menariknya ketika kita masuk, kalau kita bilangnya wartawan, langsung di-cut langsung. Oh gitu. Mereka. Takut tuh mereka. Kita masuk ada beberapa trik sih. Ketika kita wawancara orang, kalau aku pribadi dari mulai di kampus aku nggak pengen aku sebagai wartawan dulu. Gitu. Biar apa? Biar dia itu bicara dengan luas gitu loh. Tidak apa-apa yang ketika ingin disampaikan, ingin diucapkan, ya udah diucapkan gitu. Berarti mau gak mau kita harus jadi bagian mereka dulu gitu ya. Bagian dari mereka harus bisa diterima dulu mereka gitu. Diterima Oke. gitu. Jadi, berarti kalau investigasi yang itu tuh untuk mengungkap apa? Mengungkap beberapa hal di Semarang itu. Praktek prostitusi gitu? Bukan prostitusi sih, kayak ya aku kos-kosan yang bisa disewa 1 jam, 1 hari kayak gitu. Prostitusi juga pernah, tapi hal lain. Beda dengan ini. Pernah juga prostitusi, dan prostitusi menarik juga. Prostitusi orang hamil. Prostitusi orang hamil. Jadi mbak hamil itu. Mbak hamil. Dia itu buka open BO. Mau menyebut itu. Ya nggak apa-apa, maksudnya itu kan jadi satu hal yang menarik kan, kita juga nggak nyebutin tempatnya di mana. Yang pasti di Semarang ada gitu kan. Jadi banyak hal yang kalau skillnya harus memang bisa menyesuaikan dengan orang itu. Ketika kita datang ke kos-kosan itu jangan sampai kita kelihatan logo gitu. Berarti mirip Intel ya kamu ya? Iya nggak sih? Kayak beberapa hal yang kita tahu, Intel juga tahu, kan juga hubungan juga sama Intel gitu. Oke. Ya, misal ada penggerbekan. Tapi pernah yang paling ekstrim adalah intervensi apa Bu? Ketika kamu menulis berita atau apa tuh ada yang sampai diintervensi yang cukup intervensi mengganggu atau enggak? Kalau di profesional belum ya. Kalau di kampus malah ada. Beberapa anak-anak yang nggak terima ketika tulisan setelah buat sudah diwawancara juga dan dimuat, dia nggak terima. Nggak terima kok kayak gini. Kita kan bukti-bukti ada. Untuk menanggulangi itu biasanya aku selalu rekam. Selalu kamu rekam. Jadi ketika rekaman itu kan ada, misal dia nggak terima, ini ada rekamannya kok.
gitu. Cuma udah selesai dia. Jadi ya harus punya datanya juga gitu. Punya datanya juga, dan ketika rekam pun juga nggak boleh sembarangan rekam. Oh. Jadi ada Tetap beberapa harus ada hal etik. kita izin dulu Pak, rekam boleh nggak ya gitu. Berarti kalau misalkan kita nih Hmm. kan kita masih nggak tahu ya, aku kan bukan bagian jadi belum menjadi bagian orang jadi pers lah gitu. Maksudnya nggak tahu kemudian tiba-tiba ngerekam dan sebagainya. Apakah kemudian itu jadi, kalau misalkan itu tanpa pemberitahuan orang yang direkam, kemudian aku jadikan itu sebagai yang ingin aku publish gitu, apakah itu melanggar gitu? Aslinya melanggar, cuma tinggal orang itu mau mempersalahkan apa enggak. Oh. Jadi biasanya ketika ini wawancara itu kalau awal-awal boleh rekam. Ketika dia bilang ini on the record ya, kayak gitu berarti kita nggak boleh rekam gitu. Oh. Walaupun aslinya secara penjual berita ya, ini yang nggak direkam ini lebih bagus kalau nilai jualnya gitu daripada yang direkam kayak gitu. Beberapa hal kayak gitu sih. Oh, memang kita juga harus paham betul dengan kita menghormati mereka juga, kayak gitu ya. Narasumber kita Privasi gitu hormati ya. juga. Jadi kepercayaan itu harus kita bangun juga. Jadi nggak asal diam-diam dia bicara apa, dia nggak mau direkam tapi direkam kan nanti kita masalah sendiri. Okay. Gitu. Lanjut ya, kalau misalkan ini aku nggak tahu ya, maksudnya se ekstrim apa gitu. Karena beberapa teman yang sudah jadi bagian pers gitu ya menyatakan bahwa memang ada banyak intervensi ketika kita memberitakan mungkin kalau menurut kita mungkin itu jadi objektif, tapi bagi orang lain mungkin itu kok jadi berat sebelah ibaratnya gitu. Nah, untuk menanggulangi hal semacam itu, selain dari tadi kita harus punya etik dalam hal merecord atau kemudian kita punya data itu gitu. Yang kamu persiapkan ketika mengambil berita di lapangan itu seperti apa? Biasanya kalau beberapa hal yang bersinggungan dengan hal-hal yang bakal menimbulkan kontroversi ya, sebenarnya kasus hukum itu kan agak sensitif dan biasanya ada lobby-lobbyan di situ kan, beritanya dibuat perspektifnya kayak gini. Jadi sebisa mungkin jangan hanya satu sumber. Oh, harus gitu. berimbang. Harus 2, 3 gitu, harus berimbang. Misal ada berita tentang katakanlah penyelewengan dana, katakanlah dari satu orang ini dan 2 orang ini harus diwawancara sama. Lebih baik lagi kalau ada orang yang expert siapa, dosen atau pemerhati di situ. Kita wawancara. Ya. Jadi ada 3 ini akan aman kita. Jadi ada 3 orang ini yang diwawancara. Ketika satu orang tok yang sedang bersengketa, ya udah kita akan banyak kena serangan sih. Soalnya aku pernah tuh pas masih di kampus gitu ya. Terus lagi ada isu yang cukup hangat di kampus, terus karena aku punya media YouTube gitu ya, aku pingin dan penasaran gitu. Ya udah, aku ajak diskusi, kemudian kita rekam. Tapi di komennya itu karena itu jadi lumayan viewsnya lumayan banyak sih, pas itu mungkin 16.000 views gitu ya di satu video itu. Jadi banyak komentar yang agak sensi gitu. Dia bilang harusnya kalau wawancara si A, si B-nya juga harus diwawancara biar berimbang gitu. Tapi masalahnya kan aku udah mencoba untuk menghubungi si B ya, untuk ayo klarifikasi gitu kan, atau menjawab beberapa pertanyaan yang si A lontarkan gitu. Mau nggak? Nah, si B-nya tuh menolak. Nah, kalau udah kayak gitu kayak gimana tuh? Ya kalau gitu kamu tinggal bilang aja buat video. Oh, bikin rilis gitu ya? Jadi karena orang ini nggak mau diwawancara gitu, sudah usaha dan lain-lain ya gitu. Oh iya. Jadi kalau mereka dari pihak anak ini nggak terima, kan yang nggak terima kan pihak lain kan? Iya. Bukan pihak ini kan? Iya. Kalau dia nggak mau kan berarti ya nggak apa-apa. Kan kita ada itikat baik. Berarti tugas kita sebagai jurnalis itu sebenarnya udah terpenuhi gitu ya. Asal kan kita kalau netizen kan biasanya nggak tahu ya, kita sampaikan biar dia nggak salah paham gitu sih. Karena ini ketika kita wawancara atau juga kadang kebawa subjektivitas gitu. Yes, benar. Jadi kan kadang agak bias apa yang kemudian jadi pertanyaan atau saling timpal dalam sebuah perbincangan gitu. Nah itu kan jadi agak riskan ya kalau nggak bisa objektif betul ya. Kalau objektif atau subjektif itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ada tekniknya juga sih. Oh gitu. Beberapa ketika wawancara nih harus beberapa hal kita sinkronkan. Jadi antara awal sampai akhir itu sinkron nggak dia bicara, ataukah akan
apa namanya bulat itu. Validitasnya itu kayak gimana gitu ya? Bicaranya kan ya kita tahu lah kalau bicara serius atau enggak kan kita tahu. Iya. Apa yang dikatakan di awal sampai akhir tuh kayak gimana di cross check ulang gitu ya? Cross check ulang benar apa enggak dipastikan lagi kayak gitu. Beberapa emang juga temanku nih ada pengalaman juga kasus apa ya, penipuan apa gitu. Dia suatu hari datang di wawancara temanku, ternyata enggak sinkron. Misalnya nih gampangnya bilang rumahnya di inilah katakan Tembalang, tapi punya anak 4. Lain hari diwawancara rumahnya pindah sini katakanlah, tapi nggak rumah ya, beberapa hal. Temanku masih ingat, jadi ingatan itu harus di ini dan juga jangan sampai melebar-lebar, jadi itu juga penting juga. Jadi ketika wawancara dari ketika apa namanya, ketika sebelum ketemu kita menyiapkan dulu ntar apa yang kita buat gitu, apa yang mau kita bikin. Dan sebenarnya kita juga harus riset kan narasumber kita tuh siapa yang akan kita wawancarai kan. Jadi harus sedetail itu kan. Jadi jangan sampai ketika ini ya, kalau politisi ya, wawancara agak punya teknik sendiri itu beda untuk wawancara politisi. Karena ketika kita ingin tahu sesuatu lah, dia bisa jabarin beberapa hal yang banyak gitu. Iya. Itu pentingnya ketika kita catat dulu apa yang kita inginkan dulu. Garis besarnya apa nih gitu. Ketika sudah mulai melenceng dan terlalu lama, biasanya kalau aku 5 menit sudah terlalu lama itu melencengnya gitu. 5 menit kok melenceng sampai sini gitu kan. Kamu batasi lagi kembali lagi ke track ini. Ketika kalau melenceng ini itu agak aku kok suka ini ya, lebih bagus daripada yang aku inginkan, ya udah aku kamu gali gitu. Lebih gali lagi gitu. Berarti memang di tiap narsum atau segmen narsumnya sendiri punya basic keilmuan sendiri gitu ya. Kayak Najwa Shihab kan juga selalu bicara kalau politisi ya berbelit-belit atau banyak hal yang jadi politis banget gitu ya. Tapi kalau wawancara pengusaha mungkin agak clear gitu ya, di awal langsung bisa on the track dan sebagainya. Tapi menarik Win, kalau misalkan kita bicara itu, kita korelasikan dengan kondisi netizen kita pada saat ini gitu ya. Kalau nggak salah di datanya APJI itu, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, kalau nggak salah tuh rilisnya kan menyatakan bahwa aktif digitalnya atau HP di Indonesia tuh, atau orang yang bermain media sosial itu kan hampir 70% itu didominasi anak muda gitu, atau malah sekitar 170-an juta gitu kan. Itu kan mengerikan ya kalau misalkan itu jadi tolak ukur untuk melihat bagaimana ceruk pemberitaan, kemudian kita meng-capture itu, kemudian melihat orang nih kok gampang menghakimi, kemudian bikin pemberitaan yang nggak benar atau hoax dan sebagainya. Nah sebetulnya untuk para netizen gitu ya, atau kita bilang orang yang saat ini mungkin diberikan tools smartphone, tapi merekanya belum smart people gitu ya. Nah itu kayak gimana untuk mitigasi supaya kita tuh terhindar dari berita-berita yang hoax, atau kemudian kita memforward sesuatu yang belum valid gitu, kayak gimana? Jadi kalau sebagai jurnalis itu sekarang tuh banyak ya, kayak temanku ada yang bagian cyber tentang hoax itu, nanganin beberapa hoax yang sedang viral. Di situ dia cross check, temanku ada yang kayak gitu. Dan langkah paling mudah biasanya kita bandingin berita satu dengan berita lainnya. Oh itu, yang paling mudah itu mencari diferensiasinya. Dan kita lihat juga medianya. Oh, kredibel atau enggak? Medianya kayak gimana, pemberitaannya gimana, berimbang terus atau menyudutkan satu pihak gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya, tiap media juga punya kepentingan juga nggak sih? Ya tetap gitu. Iya. Jadi kita lihat beberapa yang paling simpel sih itu kita bandingin. Kayak misal ada berita sesuatu kayak di Papua kan pernah juga pembunuhan atau apa, ternyata setelah di cross check beberapa tahun lalu atau apa cerita apa. Oh, gitu. Atau lokasinya juga bukan di sana gitu. Jadi iya. Kalau sekarang biasanya karena emosi sih. Iya, betul. Nggak bisa berkeliling panjang, langsung kayak gini sih. Ada kayak gini kita harus tegakkan, kita harus lawan kayak gitu kan. Belum cross check dulu, belum sempat dulu. Boleh jadi malah beberapa kasus kan ada isu di wilayah yang lain, ternyata yang ramai itu dari wilayah lain kan. Bener. Maksud aku berarti kan sebegitu mengerikannya segmentasi di media itu, kita bisa terbelah satu sama lain gitu. Dan belum tentu orangnya juga tahu bahwa ada masalah itu di daerah tersebut gitu ya.
dia mungkin karena emosi sesaat, emosi jiwa, dan ada sakit media sosial gitu. Ketika ada media sosial pasti kan ada sakit media sosial kan. Oke gitu ya. Mungkin terakhir deh ya, untuk kamu yang sudah punya pengalaman di jurnalis gitu ya, dan memandang bahwa media sosial ini menjadi sangat penting untuk kita melihat pemberitaan atau kemudian hal-hal yang berkaitan dengan informasi lah gitu. Kamu sendiri punya punya hal yang mungkin ingin disaringkan seperti apa ke teman-teman yang sekarang concern untuk menjadi bagian citizen journalism gitu kan, kita selalu bilang gitu kan. Kita mau seperti apa tuh untuk menyampaikan ke teman-teman citizen journalism? Kalau citizen dari pers atau apa ya, kayak gitu juga agak susah juga kalau ngikutin dasar pers. Tapi seenggaknya ketika orang itu upload media sosial dan lain harus cross check dulu lah. Yang sampai ketika kita memforward kayak tadi yang memforward itu belum ada ininya belum terbukti apakah benar atau hoax kayak gitu. Nantinya kan ada kasus hukum juga ketika mempersebarkan itu kan. Iya, undang-undang ITE ya. Menahan dulu lah. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu biasanya memang mungkin keadaan hatinya lagi semrawut atau apa ya. Jadi ketika ada ini panas sih, sekalian panasin aja gitu kan. Iya. Itu jadi bisa mungkin banyak-banyak baca literasi ya. Kalau ada beberapa hal, aku juga pernah nih temanku share ke aku tentang sesuatu ya. Aku lupa tepatnya apa. Berita. Kayak pembunuhan atau apalah katakanlah. Setelah aku cek, ternyata itu hoax. Itu hoax. Temanku kuliah itu loh. Adalah itu loh. Yang katanya berpendidikan kan. Hoax. Berarti titel itu juga belum menjamin bahwa kita bisa sedetail itu untuk meng-cross check pemberitaan ya. Jadi ketika ngikutin rame, biasanya kalau ada rame-rame gitu tak cek dulu. Beneran apa enggak nih? Kayak gitu. Jadi beberapa temanku malah tanya ke aku, ini beneran atau hoax? Biasanya juga ada lamaran kerja kayak gitu juga. Ada sih hoax kayak gitu juga ada. Nah, makanya memang harus bijak juga ya main media sosial itu. Selain bijak juga kita cross check dulu 2 menit 3 menit lah sebelum kita sebarkan, kita komentari lah. Hati-hati juga. Ini terakhir banget ya, aku penasaran nih. Tadi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan investigasi atau kemudian pemberitaan yang pernah kamu lakukan. Pernah nggak hasil pemberitaan atau hasil investigasi yang kamu lakukan itu kemudian mengubah satu kebijakan? Atau membuat orang yang di pemberitaan itu sadar akan apa yang dia lakukan? Kalau membuat orang sadar sih setahu nggak tahu ya, karena sifatnya abstrak investigasi juga sih, dan juga kedekatan itu kan kita juga menutupi juga. Kita nggak boleh, mereka nggak boleh tahu kalau kita wartawan gitu. Oh gitu. Dan kita berarti kalau kita kamu menyamar. Kalau kamu, oh iya karena harus menyamar itu ya. Menyamar beberapa hal gitu harus menyamar dulu kan. Tapi ada yang sampai kebuka nggak satu permasalahan itu ke publik, maksudnya jadi oke, harus ada kebijakan ini misalkan gitu dari hasil ada, apa yang kalau kebijakan sih belum. Kalau menyentuh kebijakan sih belum. Setidaknya kayak awareness publik gitu ya. Warning juga kayak gitu. Untuk penertiban kos-kos ini. Kos-kos asli kayak gitu. Paling nggak tuh berarti ada tindak lanjut lah gitu ya dari apa yang biasanya takutnya ketika ada luar wartawan yang tahu itu biasanya berat. Tapi kamu punya nama pena kalau di cerita-cerita kan biasanya bikin nama pena gitu. Tapi kamu juga mencantumkan nama samaran di redaksi. Ya ada nama samaran ketika hal-hal yang sensitif kayak gitu kita nggak boleh nyebut nama. Yang sumber kita misal inisial katanya seringnya Tungga Mawar kayak gitu kan. Tapi kalau kita sebagai si jurnalisnya juga boleh kita punya nama samaran? Boleh. Sebagai terkadang juga penulis gitu. Kita juga menulis cerita kita ya, cerita yang sifatnya kayak cerita ya. Jadi nama sebenarnya kita yang lakuin, tapi kita dari wawancara orang lain gitu kan. Tulisannya jadi kayak orang lain yang lakuin gitu. Ya ada. Gitu. Oke. Beberapa hal memang ya banyak sih caranya untuk membuka itu, tapi membuka investigasi itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Jadi kita harus pintar-pintar menyesuaikan mental juga harus siap ya. Mental tolak kayak gitu juga dimarahin ya pasti itu. Iya. Jadi sangat hati-hati banget. Jadi ada poin-poin tertentu kita harus menyesuaikan orang
kita bicara sama siapa, misal kayak preman kan kita juga nggak bisa kan datang dengan pakaian rapi. Iya. Pejabat Mau atau kondangan apa, atau gimana? ngapain gitu kan. Apa mau belusukan? Jadi nyesuaiin orang aja gitu. Iya. Kan ada peribahasa nggak mungkin orang ngomong anjing di depan orang yang suka kucing kan. Betul. Jadi ya intinya harus bisa memposisikan kita di mana untuk siapa gitu kan. Oke, mungkin itu aja ya, Win. Cukup banyak. Kalau misalkan teman-teman mungkin sensitif bahwa apa yang dibicarakan ini daging semua. Jadi best practice dari seorang yang punya pengalaman di bidang jurnalis dan pemerhati media, dan bagi saya pribadi juga ini jadi satu ilmu baru gitu ya. Apalagi saya juga tertarik dengan isu-isu sensitif yang kemudian kayaknya menarik untuk diangkat di media sosial atau di media digital yang saya miliki gitu, sebagai upaya untuk kecerdasan aja gitu ya. Terkait nanti ada yang terima atau tidak itu kan hak masing-masing gitu. Sementara tugas kita ya ini yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak Hawin atas Sama-sama. ilmu yang disampaikan. Next time mungkin kita akan diskusi atau bincang asik lagi gitu ya di beberapa tema yang mungkin jadi tema menarik untuk kita bahas bersama. Itu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Saiful Mujab. Nantikan di bincang asik selanjutnya. Semoga tetap support kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.